Kegelapan. Rasanya lama sekali ia terus hadir dan pekat. Kesedihan, kedukaan, ketakutan, dan putus asa di dalamnya pun seakan tidak mau pergi. Cari jalan keluar pun sulit sekali di keadaan yang gelap gulita seperti ini. Rasanya bertahan pun tidak mudah. Apalagi pengharapan yang ada pun rasanya dapat menguap begitu saja. Lilin sebagai sumber cahaya, ini pun juga akan habis. Ini begitu sulit, harapan menipis, apalagi harus menjaga keteguhan hati. Tidak. Ini tidak mudah. Kegelapan ini terlalu pekat dan menakutkan. Apa yang bisa disyukuri darinya? Seberapa banyak pun harapan bisa habis juga pada akhirnya. Masa-masa yang penuh kegelapan ini bukan hanya membuat saya sulit melangkah maju. Seringkali keputusasaan datang,
dan saya sadar bahwa saya tidak memiliki apa-apa lagi. Saya setengah mati memperjuangkan satu-satunya harapan yang dipunya. Entah itu materi untuk menjalankan hidup, sampai keberadaan diri sendiri tanpa ada yang membantu lagi. Di masa yang sulit ini, membagikan satu-satunya milik saya sama saja dengan bunuh diri. Bukankah benar demikian? Hati saya merasa bersalah. Namun, apa yang bisa saya perbuat lagi? Hanya sedikit yang saya punya. Bahkan hanya satu. Masa-masa yang penuh kegelapan ini juga sering membuat saya terjatuh dan sulit untuk berdiri lagi. Belum lagi dengan hal-hal buruk yang menimpa saya. Di masa yang sulit ini, semua orang kebingungan dan kesusahan. Dan tidak jarang, saya yang sudah kesusahan pun malah ditimpa tangga lagi. Bukankah jadi adil bagi saya untuk semakin menjaga diri dan hati-hati terhadap siapapun? Saya akan menjaga persediaan saya baik-baik demi kelangsungan hidup saya. Masa-masa yang penuh kegelapan ini tentu menghambat langkah dan seluruh kegiatan saya. Yang sebelumnya saya mampu menghasilkan persediaan yang banyak. Sekarang saya harus mengandalkan yang tak seberapa ini. Saya selalu bertanya dalam hati, apakah ini akan cukup? Di masa yang sulit ini, bukankah bijak untuk berjaga-jaga ke depan? Kita tidak tahu apa yang terjadi di masa depan. Tapi yang saya tahu persis, ada kalanya kita harus memprioritaskan diri sendiri, bukan?
bukan hanya ketiga orang tadi. Barangkali kita pun sedang berjalan dalam kegelapan. Mulai dari tantangan pandemi yang masih ada, sampai pada persoalan lain yang menjadi momok. Kesulitan dalam materi, karir, dan relasi turut membuat kegelapan rasanya semakin pekat. Kita sulit menentukan langkah, kita sulit mencari jalan keluar, dan rasanya menjadi semakin sulit berbagi pada orang-orang di sekitar kita. Ketika ada tangan yang disodorkan di depan mata kita, bagaimana respon kita? Mungkin di dalam hati kita bersimpati, namun keraguan datang karena keterbatasan yang kita rasa mendominasi hidup kita. Mungkin di dalam hati kita merasa iba, namun keengganan datang karena sakit hati dan kecemasan bercokol di hati kita. Mungkin di dalam hati kita merasa perlu mengulurkan tangan, namun kita mengurungkan niat karena keamanan diri menjadi prioritas utama kita. Apakah saya, Anda, kita semua akan menyambut tangan yang tersodor itu dengan persediaan dan harapan yang kita miliki? Di masa yang sulit ini, hidup memang terasa seperti lorong gelap yang tak berujung. Kita pun menjadi takut
sedih, dan seringkali kehilangan harapan. Diri yang tengah mengalami begitu banyak kegundahan rasanya memang sulit dan wajar bila tidak menyisakan ruang bagi hal lain, menyisakan ruang bagi orang lain. Seringkali karena ada perasaan terbatas itu, kita kan sudah susah. Bagaimana caranya kita dapat membantu orang lain? Mungkin itu pernyataan yang terlontar dari bibir kita. Namun seperti halnya diri kita yang tengah kesulitan, bukankah rasanya lega luar biasa ketika Tuhan menampakkan belas kasih-Nya pada kita dengan beragam cara? Mungkin dengan bentuk kalimat penghiburan lewat keluarga kita. Mungkin dengan bentuk doa lewat teman sekerja kita. Mungkin dengan bentuk materi lewat saudara kita. Mungkin dengan bentuk-bentuk yang tak pernah kita duga. Dan berapapun jumlahnya, kita merasakan betul harapan juga kasih yang begitu besar. Ada beragam cara dan upaya, namun diri yang gundah tentu mungkin terlupa bahwa cara-cara tersebut juga bermakna bagi banyak orang. Sama seperti ilustrasi lilin dan roti sebelumnya. Ada kalanya orang lain pun tidak mengingini keduanya. Ada orang yang hanya butuh disambut genggaman tangannya, menjadi teman untuk berjalan dalam terang lilin yang mengatasi kegelapan di sekitarnya. Juga menjadi teman untuk berjalan sambil dituntun oleh sang terang abadi. Apakah itu kamu? Apakah itu kita semua? Yaitu perpanjangan kasih-Nya yang dapat membagikan terang bagi siapapun orang yang berjalan di kegelapan.
Raja yang bakal lahir dalam dunia, dan Maria bundanya dalam daging dikena. Firman Allah yang kekal dalam anak yang kecil, nyatalah Immanuel. Kita surga bergema, lahir Raja mulia. Raja damai yang besar, surya hidup yang benar, menyembuhkan dunia dengan lengan sayapnya. Tak memandang dirinya, bahkan mau diterimanya. Lahir untuk memberi hidup baru abadi. Kita surga bergema, lahir Raja mulia, lahir Raja mulia, lahir Raja yang di sorga disembah, Kristus Raja.